سأنشر على الشاشة كتاب تيسير البلاغة على شكل PDF. شفتم يا جماعة الكتاب على الشاشة masih cover ya تيسير البلاغة. شفتم الصوت واضح والصورة واضحة؟ واضح. تمام. Ini ya تيسير البلاغة tahrifnya Syekh Ahmad Al-Qallash. نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. وهو من علماء حلب ya, Halab Aleppo, wa nazil Madinah Munawwarah, wa sakin fi nazil fi Madinah Munawwarah. Hada huwa fi fasaha wal balaghah. Jadi fasaha balaghah itu, misalkan kalian nanya, kan kemarin kita udah bahas 3 ilmu ma'ani bayan badi. Fasaha balaghah itu di pembahasan apa? Fasaha balaghah itu muqaddimah juga sih, tamhid ya. Jadi sebelum masuk ke ilmu ma'ani bayan badi, kita harus tahu apa itu balaghah, apa itu fasaha. Kalam yang fasih itu yang gimana? Kan kalau kemarin kita udah bahas kalam yang balik nih. Kalam yang balik itu berarti pas kita dengar kalam itu kita langsung terpengaruh gitu ya. Contohnya kita dengar ceramah tentang sedekah uang gitu misalkan. Terus kita langsung ngeluarin uang yang kita punya. Nah, itu kan kita terpengaruh ya. Kita tuh muasar karena kalamnya muasir dan ada taksir bainana gitu. Baina kalam wa baina nahnu sami gitu. Baina mutakalim wa sami. Itu yang balik ya, karena dari kata balago sampai apa? Makna di dihennya mutakalim ke sami, ke dihennya sami atau mukhatabnya. Nah, kalau yang fasih itu yang gimana? Kita tahu sendiri kan. Orang kalau fasih gimana, yang enggak fasih gimana. Pokoknya yang fasih itu berarti tanafur min uyub. Berarti dia enggak ada aibnya. Contohnya dia enggak ada tanafur huruf. Nah, jadi dari segi hurufnya aja udah fasih. Terus nanti kalimahnya fasih, kalamnya jadi fasih gitu. Enak didengar, sahal lafad. Lafadnya tuh mudah gitu ya. Karena misalkan ada takkid lafad, kalian pernah dengar ya ini kan, wa qabru harbin dimakanin qabru wa laysa qurba qurbin harbin qabru, itu kan muter gitu kan ya. Harusnya kalam yang fasih itu gimana? Ya udah yang lafadznya tuh sahal gitu ya, wadihul maknanya wadih, kita dengar tuh langsung paham maksudnya apa, enggak yang muter dulu gitu. Beda ya kalau suar bayaniyah di ilmu bayan kita pakai majas, pakai kinayah ya, itu khoyal, kita berimajinasi. Jadi berimajinasi kan ringan. Nah, kalau misalkan ada kalam yang bikin muter-muter tapi itu berat, nah itu nggak fasih. Jadi beda ya. Munsajim tarkibnya enak, teratur, jernih, ya adban furotan saikon, ya sunwaku ala sami. Pokoknya didengar tuh enak, gak berat gitu ya. Salim minat takkid, jadi nggak ada yang ruwet gitu. Maknanya nggak muter-muter. Terus wala yukhalif qawaid nahwi wa sarfi, sesuai dengan kaidah nahwu sarf. Karena nahwu sarf itu membantu kita buat mahamin makna. Karena al-i'rab nisful makna ya. Kalau kita tahu i'rabnya, ini fa'il, ini maf'ul. Jadi kita tahu siapa subjek, siapa objek kan gitu. Jadi kalau kita tahu i'rabnya, tahu maknanya. Misalkan nih ada lafadz yang mansub. Kita tahu mansub ada banyak banget. Maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul ajlih, maf'ul fih. Ya, terus yang dari mansub itu kita tahu kalau ini maf'ul mutlak gitu misalnya. Ya udah, jadi kita tahu maknanya. Kalau maf'ul ajlih sama-sama mansub, tapi kita tahu i'rabnya itu maf'ul ajlih. Ya udah, berarti kita akan tahu maknanya. Jadi kalau misalkan ada kata yang sesuai kaidah nahwu, itu bakal bikin kita bingung dong berarti. Soalnya nahwu antarkan kita nahwu itu kita ngi'rab ya, kerjaan kita di nahwu, karena nahwu kan mainnya tarkib gitu kan. Kalau sesuai i'rab kita paham makna, al-i'rab nisful makna. Kalau nggak sesuai nahwu, nggak sesuai i'rab, ya pasti kita bikin pusing lagi kan habis itu. Kalau tarkib nahwu yang bagus kan, walaupun ada takdim takhir, tapi dia ada kaidahnya, mana yang bisa muqaddam, mana yang bisa muakhir. Terus kalau misalkan ternyata muter-muter gitu, ya itu kita akan kesulitan pahamin maknanya, itu jadi nggak fasih gitu. Jadi nggak usah diputer-puter soal muqaddam muakhir, kalau nggak pas dengan kaidah udah pokoknya malah bikin bingung gitu kan. Terus nggak boleh ada tanafur huruf, itu hurufnya berat-berat kayak hu kayak gitu. Wala gorobah fi kalimatihi, jangan pakai kalimat yang goribah gitu. Pakai kalimat yang salah, wadih aja deh pokoknya. Itu yang disebut dengan yang fasih ya. Oke, jadi kalau balagoh itu al-balagoh lugatan al-fusul wal intiha. Jadi balagoh itu artinya wasola atau intahayan tahi, sampai gitu.
Jadi intah di sini tuh nyampe di ujungnya di sini di mana? Baina mutakalim sama mukhotob, nyampe dari dihennya mutakalim ke dihennya mukhotob. Sekarang ngobrol sama kalian, kalau kalian paham sampai ngena gitulah di diri kalian gitu. Nah itu berarti balik. Kalau ternyata kalian dengerin anak ngomong terus gak bisa dipahami, ya udah berarti anak gak fase, anak gak balik gitu itu. Wal mutakalim al ajiz an isolil kalam yantahi ila qararati nafsi sami liu asir fiha taksiran syadidan sama balikun. Nah, jadi yang balik itu kan yang harus nyampe ke qararati nafsi sami. Kalau yang nggak nyampe ajiz di sini kan lemah kan. Ajiz kan udah lemah. Kalau mutakalim itu gak sanggup gitu ya, nyampaikan kalam, nyampe ke jiwanya Sami, biar jiwanya Sami itu terpengaruh gitu ya. Kalau nggak nyampe, dia nggak bisa, nggak sanggup gitu. Itu layu sama baligon, bukan orang yang balik. Gitu. Jadi kalau balagotul kalam, yaudah kalam yang balik di sini harus fasih dulu, terus baru dia balik ya. Karena yang fasih tadi kan yang lafadznya sahal wadihul makna gitu, yang enak didengar dan nggak berat diucapin juga, ya truku fi nafsi asran khalaban. Kalau semakin ringan, semakin mudah difahami, pasti lebih ngena di mukhatab itu. Wa yulaim al mautin alladzi qila lahu, dan harus sesuai dengan konteksnya, dengan keadaan, dengan siapa yang diajak ngobrol. Contohnya nih, mana ya tamrinnya ya? Ini tamrinnya. Ya udah sih. Terus al-ma'ani wal bayan wal badi. Jadi ini setiap maudhu ada tamrinnya. Nanti ada waktu khusus saja buat ngerjain tamrin ya. Terus jadi ulumul balaghah salah ada al-ma'ani, al-bayan, al-badi. Jadi kita tahu ya ilmu ma'ani itu ilmun yu'rafu bihi hal tabaqa al-kalam mayatlubul hal am lam yutobik. Jadi ada halnya, ada sikon. Terus kalamnya tuh yutobik amla sih. Nah kita tahunya tuh di ilmu ma'ani. Makanya fokusnya ilmu ma'ani itu di muqtadal hal. Terus kalau ilmu bayan, ilmu yubasu fi an syaklil alfat min haitsu tabyiniha lil ma'ani. Kita punya makna di otak, terus kita mau menjelaskan makna ini. Nah, kita mau pakai syakl apa gitu kan? Misalkan kita mau pakai hakikoh mujarodah biasa aja, ustadi karimun, pakai tasbih, ustadil kalbahri fil karam, pakai majaz, syaroha bahrul karom amamal fasl misalnya. Syaroha bahrun, ya bahrunnya aja ya majaznya, langsung bahrun gitu aja. Terus kalau kinayah ustadi kasirur romat, sama-sama menyampaikan arti ustadku itu orang yang mulia gitu. Tapi pakai syaklul alfatnya itu bisa macam-macam. Bisa hakikoh mujarodah itu tanpa polesan apa-apa, hakiki. Kalau tasbih dia masih hakikoh, tapi dia pakai tasbih kan. Kalau bahari ustad emang ustad, bahar emang bahar. Terus kalau majas, berarti bahar di sini bukan lautan asli, tapi lautan majazi, yaitu orang yang dermawan, orang yang mulia. Baru kalau kinayah, dia ustadz dikasih romat. Masih boleh makna asli, tapi yang diinginkan bukan itu. Emang bisa saja secara hakiki, rumahnya banyak asap, tapi yang diinginkan bukan makna itu. Tapi yang diinginkan adalah dia orang yang mulia karena banyak tamu, dan dia sering masak buat suguhan tamunya. Kalau ilmu badi, faraja ila tahsinil lafad, faraja ila tahsinil lafad, wa tazinihi. Jadi dipercantik lafadznya itu, atau maknanya ya. Kawat i azrari wa wurudi wa zakhari fi tazini sauq wa arud. Misalkan kalau tadi penjahit ya, kan penjahit kalau di ilmu ma'ani miqyasul jisam atau ukuran badan, di ilmu bayan milih bentuk model baju apa. Terus kalau di ilmu badi kan dikasih hiasan, sama aja kayak khoyat ngasih kancing, ngasih saku, ngasih zakhorif, kasih hiasan. Atau kalau kayak albana atau muhandis yang bangun bangunan, berarti kalau di ilmu badi itu dia sama aja kayak kasih ukiran, nukus, syudihan, atau dikasih kaligrafi, kasih hiasan lah, rumahnya kasih jendela, kasih gorden gitu. Nah ini masih di ini ya, Muqaddimah Balaghah tadi, yaitu Faswa Balaghah, dan di ilmu ma'ani kan kita belajar tentang muqtadal hal. Contohnya nih, jadi muqtadal hal tuh kan nyamain sikon, tapi amla sih kalamuna fi hadal hal kan gitu. Contohnya, Hanna tasodiqoka bimaulud. Kita punya teman, dia baru lahiran bayi. Terus, maksudnya tilik bayi gitu ya kalau di Jawa. Cocok gak kalau kita bilang, kullu nafsin da'iqatul maut? Coba pikir.
Cocok nggak? Mutabik amla hadal kalam. Enggak. Itu nggak cocok. Nah, kalau kullu nafsin dha'iqatul maut, bagusnya diucapkan ketika apa? Ayo. Ada yang meninggal. Ada kematian. Iya, ketika ada kematian. Jadi biar, oh iya deh, kita juga bakal mati gitu. Jadi biar ikhlas gitu kan. Nah ini baru ada maulud, baru lahiran, udah dibilang kullu nafsin dha'iqatul maut gitu kan. Jadi kalam ini nggak tepat. Oke, kita kalau udah belajar balaghah, terus kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, kita bakal fakir qabla tafakar sumat takalam ya, atau ta'alam sumat takalam. Kita harus mikir dulu, baru nanti ngomong. Karena kita akan mikir gitu. Kita mau kalam yang mau kita ucapin itu sesuai nggak ya sama sikon gitu. Jadi kalau kita belajar ilmu ma'ani, kita bakal kayak gitu, nggak bakal salah ngomong, salah sikon gitu kan. Kita harus mikir dulu, lihat sekitar, muhatab kita orangnya kayak apa. Jadi makanya banyak orang yang bilang balaghah itu kayak psikolog ya, kayak belajar psikologi. Karena kita harus tahu qararatun nafas muhatab kita, sami kita tuh kayak apa. Dia tuh orang yang bagaimana gitu. Terus juga kondisi waktu kita ngomong tuh kondisi yang seperti apa. Kita harus mikir sejauh itu gitu kalau di ilmu ma'ani. Contohnya ini kan. Nah, terus hadar takziah. Nah, lagi takziah malah bilang al-uqbalakum. Ya ini juga nggak tepat ya. Terus yang ketiga, barok taliyahika bisifa fihi. Nah, terus misalkan di sini lagi zifaf ya, hafla zifaf itu lagi walimatul urush gitu. Atau maullahu ajrakum. Atau misalkan yang keempat nih coba, qara'ta fi akdi nikah, lagi akad nikah, baru aja akad nikah. Terus disampaikannya mal ayat at-talaqu marratan wa iyatafarraqu yughnillahu kullam min sa'ati. Itu juga nggak tepat ya. Oke, jadi harus ngeliat sikon. Oke, kita masuk di ilmu ma'ani. Makanya di sini apa? Labu dalil baliknya tafkir. Pokoknya harus mikir ya. Jangan asal ceplos. Karena kalau kita mikir, ya kita akan tahu kalam kita sesuai apa enggak dan lebih ngena bakalan. Kalau kita mikir dulu. Jadi kalau orang balik harus ngobrol, harus tafkir dulu. Oke. Nah, pertama yang kita temui di ilmu ma'ani adalah aksamul kalam. Oke, jadi kalam itu ada khobar, ada insya. Ya, jadi kalau khobar itu ada salah benernya, ada sidek dan kadibnya, ada gosip, ada faktanya, itu khobar. Kan informasi kayak gitu. Sekarang ngasih kalian informasi vaksin itu nggak berpengaruh gitu. Nah itu khobar, karena bisa aja ini fakta, bisa aja ini gosip gitu, atau nggak benar. Gitu. Terus kalau insya, dia nggak ada kaitannya dengan benar salahnya. Contohnya nih, insya kan di sini ada tolabi, Ana bilang ke kalian harus bacalah buku Taisir Balaghah setiap sebelum masuk dars Balaghah. Bacalah, nanti kalian nggak mikir ini perkataan yang benar apa salah ya kan, nggak, karena itu perintah. Insya tolabi. Oke. Itu ya, jadi ada khobar, ada insya. Jadi kalau khobar itu di sini ada sodik, ada katib, tapi kalau insya enggak. Nah, kemudian jumlah itu kalau misalkan kita di nahwu punya jumlah mufidah, yaitu ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau di balaghah disebut dengan musnad dan musnad ilaih. Ya. Itu umdah fil kalam, maksudnya pokok dalam kalam. Jadi nggak boleh kalau misalkan musnad doang nggak ada musnad ilaihnya, itu pasti la yufham gitu. Soalnya belum ada khobarnya, misalkan mubtada belum ada khobarnya. Al-faslu kenapa? Al-faslu jahizun, misalkan kelasnya udah siap gitu. Dia harus ada khobar, harus ada musnad ilaihnya. Fahima at-tulabu, fahima di sini musnad, at-tulabu di sini musnad ilaih. Ad-darsu mafhumun, mafhumun di sini musnad, ad-darsu di sini musnad ilaih. Jadi harus ada jumlah fi'il atau jumlah ismiyah. Kalau di balaghah kita sebut dengan musnad dan musnad ilaih. Nah, sekarang tadi kan kita punya khobar, punya insya. Sekarang kita masuk ke khobar. Nah, contohnya nih, khobar. Ana maridun, itu termasuk khobar, karena bisa aja itu benar atau salah. Gitu kan. Gosip atau fakta. Yuqalu hadza fil bad'i biduni ta'kid. Nah, misalkan ada di sini kan tadi kita baru 19 orang ya. Karena nanya, mana yang lain? Yang lain huwa marid gitu. Misalkan ada satu orang yang hadir, terus kalian jawab dia sakit gitu. Nah, di sini bakal jadi ibtidai. Kalau misalkan ana nanya dan ana khaliudihan dan ana nggak tahu informasi apapun dan ana cuma nanya aja. Faidah tarot dadat, misalkan ana ragu, beneran nggak ya yang hadir itu sakit gitu kan? Emang sih sekarang musim hujan gitu. Tapi orang masih muda gitu ya, masa sakit-sakitan misalnya gitu. Ana ragu dia sakit apa enggak. Nah, habis itu
Kalian jawab innahu marid gitu. Jadi nggak boleh cuma huwa marid, tapi harus innahu marid karena mukhatabnya kalian ngobrol sama anak, anaknya lagi tarodud, anaknya lagi atarodat, anak lagi ragu, yang nggak hadir ini beneran sakit apa enggak gitu. Wa yuqalu hadza lahu saniyan li'anna haluhu fi tarodud. Karena kalian tahu nih kalau misalkan anak ragu, beneran nggak ya yang hadir, yang nggak hadir, yang goib dari kelas pagi ini dia tuh gara-gara sakit gitu. Nah, di sini udah disebut dengan tolabi karena kalian minta dipercaya gitu kan dari mukhatab yang lagi ragu gitu. Terus ternyata anak nggak percaya faida angkaro al wajih bakul. Tapi sekarang anak nggak percaya kalau yang nggak hadir tuh sakit gitu kan. Wow, terus kalian bilang wallahi innahu lamarid. Nah, kalian udah sampai ke tingkatan yang ketiga. Kalian pakai kosam, pakai harf takid, pakai lam taukid juga. Yuqalu hadallahu bikulli alfadit takid li'annahu munkir syadid. Karena anak nggak percaya. Masa iya yang nggak hadir itu sakit gitu kan. Oke, gitu ya. Jadi kalian udah bisa bedain ya. Kalau ilmu ma'ani itu kita nyesuaiin muktadal hal, kita harus tahu psikologi atau apa yang ada dalam dihannya si mukhatab. Kalau mukhatab kita Hollywoodihan, maksudnya nggak ada informasi apa-apa, cuma sekedar nanya. Kita santai aja pakai tidai gua marid gitu kan. Ana marid gitu. Tapi kalau mukhatab kita udah ragu, ya udah berarti kita harus pakai tolak. Innahu marid. Kalau nggak percaya, wallahi innahu lamarid. Nah. Fahimtum? Ya. Kemudian agrodul khobar. Nah, kalian nyampein khobar ke Ana, contohnya nih, kalian mutakalimnya, Ana mukhotobnya. Kalian nyampein kabar ke Ana, nyampein informasi ke Ana, nyampein khobar. Yuridul mutakalim, apa sih yang kalian inginkan dengan menyampaikan khobar itu? Apa agrodnya gitu? Nah, itu satu dari antara dua ini. Yang pertama, ifhamul mukhotab amran yajhalu. Sekarang nggak tahu informasi itu, kalian ngasih tahu. Gitu kan. Contohnya, qadima walidi min hajihi wa sa'ad'ukum ila walimah. Ya, misalkan kalian bilang gitu, orang tuaku baru datang nih dari haji dan Ana akan mengundang kalian ada walimah kan, walimah safar gitu sih atau walimah habis haji. Nah, itu faedah khobar. Nah, kalau yang kedua, ilamul mukhotab, nabi saja mukhotab nih Ana. Ana tuh udah tahu ya. Ana mutakalim wa ilamul mukhotab ana mutakalim arafal khobar. Misalkan Ana tahu informasi itu dan kalian juga tahu informasi itu. Nah, cuman kalian itu ngomong lagi informasi itu biar Ana tahu kalau kita sama-sama tahu informasi itu kayak gitu ya. Enak bahasa Arabnya ya, ilamul mukhotab ana mutakalim arafal khobar. Bahasa Indonesia muter-muter. Fa idza da'auta rafiqaka illa Yahya, misalkan Ana ya yang bikin acara, Ana mau bikin acara walimah karena orang tua Ana pulang haji gitu bisa. Nah, ternyata Ana ngundang kalian semua kecuali si Yahya gitu. Faqala laka Yahya mu'atiban da'autuhum kullahum illa ana. Da'autahum kullahum illa ana. Terus kemudian dia bilang kamu ngundang semua orang kecuali anak kan kayak gitu ya. Karena muradu anahu arafah khabar walimah. Ya, jadi sebenarnya tahu informasi itu, cuma dia ingin memberitahukan kalau mereka sama-sama tahu. Ya. Jadi kaidahnya gini, dalam menyampaikan informasi, ya, al-asl fil khabar ayul qali ahadi qawtaini li ifadatil mukhatab amran yajhalu, yang pertama tadi faidatul khabar atau li ifadatil mukhatab anal mutakalim alim bi akar. Nah, jadi untuk kasih tahu ke lawan bicara, anak juga tahu informasi itu. Nah, itu lazimul faidah. Waqatil qal khabar li agradin ukhra. Nah, kadang, nah ini segi balaghahnya di sini. Kan kita tahu nih orang ngasih informasi itu karena emang mukhatabnya nggak tahu, apa sama-sama tahu, cuma kita mau ngabarin, anak juga tahu kok bisa gitu ya. Faidatul khabar sama lazimul faidah. Nah, kadang ada orang ngasih informasi tapi punya agrad ukhra, punya tujuan lain selain dua tadi itu. Tufhamu min siyak. Dari mana kita tahu? Dari siyak. Ya, siyak itu ya konteks bicaranya itu. Yang pertama istirham, karena minta kasih sayang ya, minta rahmah di sini. Bi inni lima anzal ta'ilaya min khairin fakir. Nah, jadi ayat ini tuh disampaikan, ini kan berupa khobar. Nah, tapi di sini disampaikan untuk istirham, ya, talabur rahmah di sini. Atau yang kedua, dia menyampaikan khobar karena idharud du'f, karena untuk menunjukkan dia doif. Ya, Rabbi ini wahnal atbum ini. Ya, namanya Rob itu kan pasti alim gitu ya. Dan mutakalim dari sini, dari beberapa ayat dari surat yang disebut di sini bukan untuk faedah khobar atau lazimul faedah,
tapi dia untuk istirham, untuk idharut du'fi, untuk idharut tahasur. Ya, tahasur di sini sedih yang banget ya. Robbi ini wadu'tuha unsa. Ya. Terus fakhr, ya. Ini nadanya apa ya? Kanat manazilu nabil isi samikhotan. La tusyriki syamsu illa fi maghonina. Ya, jadi kalian bisa baca bait ini pakai nada maulaya sholli wa sallim daiman abada. Kalau kalian mau belajar ilmu nada syair kayak gitu, ada namanya ilmu arut ya. Kanat manazilu nabil izzi syamihatan la tusyriki syamsu illa fi maghonina. Nah, di sini dia bilang manaziluna, jadi daerah-daerah pemukiman kita ini bil izzi syamihatan, itu tempat yang mulia gitu kan. La tusyriki syamsu illa fi maghonina. Kan dia memuliakan atau berbangga ya, fakhr, bangga dengan daerahnya. Daerah kita tuh penuh kemuliaan. Syams itu nggak muncul, nggak terbit kecuali dari daerah kita, kayak gitu kan. Nah, itu adalah dia ngasih informasi ini bukan untuk biar orang tahu, tapi dia untuk bangga buat diri sendiri aja gitu, bangga dengan manazilnya. Kemudian ta'rid itu kayak sindiran gitu ya, anala aktif. Jadi misalkan ada teman kita bohong, terus kita ngomong deketnya anala aktif. Oke, sampai sini paham ya agrot al-ukhra dari yang namanya khobar. Jadi kita tahu agrot khobar 2, tapi ternyata nggak cuma 2 itu, nggak terbatas dengan 2 itu. Dari beberapa siyaq kita bisa mendapatkan beberapa agrot lain dari khobar. Di sini dicontohkan ada istirham, idharut du'fi, idharut tahasur, fakhr, ta'rid gitu ya. Kalau kalian punya kitab lain dan menyebutkan banyak lagi agrotnya, itu bisa. Tadi yang mau baca ala janibikum kitab balaghah walala